lanjutane sing kemarin. Ila qaulihi wa minal kabairi ayil kabairi dzunub khurujul mar'ati al muzawwajati min baitiha ay mahalli iqamatiha bi ghairi idnihi. Kemudian Imam Musannaf melanjutkan keterangan yang kemarin itu bahwasanya salah satu dosa-dosa istri ya, yang termasuk dosa besar ay kabairi dzunub. Jadi dosa besar bagi seorang istri khurujul mar'ati al muzawwajah min baitiha ay mahal iqamatiha bi ghairi idnihi, yaitu keluarnya seorang istri yang telah menikah, jelas ya, muzawwajah, dari rumahnya, dari rumah yang dia tinggali bersama suaminya, tapi bi ghairi idni, jelas ya, jadi metu tanpa ada izinnya seorang suami, walaupun alasannya keluar yang memang rodok urgent, rodok penting ya. Contohnya walau limauti ahadi abawaiha, walaupun keluarnya itu seperti untuk apa jenenge melihat takziah karena meninggalnya orang tuanya. Jadi alasan sepenting itu pun kalau seorang istri itu tidak izin terhadap suaminya, maka itu termasuk kabair ya, termasuk dosa gede. Ini mau aili ajli janazatihi, yaitu keluar karena memang untuk menghadiri jenazah ayahnya. Wa fil Ihya lil Ghazali rahimahullahu taala khuruju rajulin fi safar kharaja rajulun fi safarihi wa ahida bi kasdil ha'i ay awsa ila mar'atihi alla tangzila minal uluwi ila sufli wa kana abuha fil asfal famaridu ail abye. Bahkan dalam kitab Ihya disebutkan bahwasanya ketika ada seorang laki-laki itu pernah diceritakan ono wong lanang ya, ini keluar untuk bepergian ya. Kemudian berkata kepada istrinya, membuat janji ay auso, jadi memberikan wasiat kepada istrinya, Allah tangzila minal ulu ila sufli, ojo sampai dek, jangan sampai sampean itu keluar atau menuju ke arah bawah. Apa maknanya? Nanti diterangkan. Wa kana abuha fil asfal, dan memang ayahnya itu di dalam keadaan yang di bawah. Jadi mungkin sepahaman saya ini ono sepasang suami istri iku omahe tingkat mungkin ya, aku tak delok maneh kok. Omahe tingkat sing dhuwur iki ya dia sama istrinya, yang bawah ini orang tuanya. Di dalam satu rumah suatu saat sing lanangi metu safar lah. Kemudian si suami berwasiat kepada si perempuan, istrinya, dek lek iso sama nojok muduk. Artinya ke rumah tingkat bawah, tingkat dasar untuk menemui bapake. Intine ngono kuwi. Wa kana abuha fil asfal, dan sedangkan orang tuanya itu di tingkat bawah. Famarido ail abu fa arsalat al mar'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tastadzinu fin nuzul ila abiha. Kemudian dia mendengar bahwasanya bapake iku loro. Bapake loro, sang ayah dari si istri itu sakit. Kemudian mengirim suatu utusan kepada Rasulullah untuk memberikan izin agar si istri itu bisa turun di lantai bawah untuk menjenguk ayahnya sedang sakit. Nah, ini berarti kejadiannya di zaman Kanjeng Nabi. Jadi saya ulangi lagi, ada seorang suami istri itu tinggal bersama orang tuanya, omahe tingkat, lantai atas, lantai bawah. Yang pasutri itu tinggal di lantai atas, sing bapake urip nang ngisor. Ketika si suami itu keluar, kemudian si suami berwasiat, "Dik, ojo muduk." Ibu, duduk wasiat ojo metu iki, ojo muduk tok. Artinya dia masih di lingkup satu rumah. Sedangkan di bawah itu ono bapake si istri dalam keadaan sakit.
Otomatis kan jenenge anak kan mesti pengen ngendan, pengen ngerawat sang ayah. Ngono. Akhirnya mau nggak mau piye jenenge si suami tadi telah berwasiat untuk jangan turun. Akhirnya dia mengirimkan risalah ataupun utusan kepada Rasulullah agar bagaimanapun nanti Rasulullah memberikan izin kepada si perempuan tadi. Kemudian apa jawabannya Kanjeng Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ati'i zaujaka wala tangzili. Nabi dawuh, ya wis nduk, tetap konsisten ikuti apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi. Kemudian jangan turun. Waalaikumsalam. Set. Nih mau ya. Alhamdulillah. Manten anyar ya. Manten anyar lurus saya kira. Ya tadi jadi Kanjeng Nabi itu jawabannya malah lebih seakan-akan pro ke wasiatnya si suami. Jadi ya wis nih, ati zaujaka. Ikutilah, taatilah perintah suamimu. Kalau suamimu tadi berwasiat ojo muduk ya gak usah mudun. Akhirnya tadi disebutkan bahwasanya wong tuane iku kadung sakit ya. Famata ail abu fasta'danat ay Rasulullah fin nuzul. Sehat Mas. Li ajli suhudi janazatihi. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika memberi pesan bahwasanya tetap istiqomahlah, jangan berontak, jangan melenceng dari perintah suaminya, wasiat suaminya. Akhirnya sang bapak tadi meninggal. Bapaknya mati. Akhirnya fasta'danat ay Rasulullah fin nuzul. Kemudian Kanjeng Nabi ujung-ujungnya juga memberikan izin kepada si istri tadi untuk turun ke bawah agar bisa menyaksikan jenazah seorang tuanya. Kemudian faqala ati zaujaki fi adamin nuzul. Kemudian Nabi juga dawuh lagi, taatlah kepada suamimu dalam rangka ini jangan turun ke lantai bawah. Fadufina abuha atau fadafana abuha fa arsala Rasulullah ilaiha ail mar'ah yukhbiruha annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan info kepada si anak perempuan tadi. Apa info nih? Iki menarik. Infonya adalah bahwasanya bapakmu nduk iku telah diampuni oleh Gusti Allah segala dosanya, bukan gara-gara amal ibadah dia sendiri, bukan gara-gara amal ibadah bapaknya, tapi diampuni gara-gara duwe anak yang bisa taat kepada suaminya. Nah iki menarik. Jadi ketaatan seorang istri itu iso merembet nang apike bapake. Jadi gara-gara apa? Gara-gara duwe anak wedok sing taat betul kepada suami, akhirnya ketika sang ayah itu meninggal, Allah telah mengampuni segala dosa, segala dosanya. Ini iso kita ambil faedah. Jadi apapun alasannya, tetap ketika seorang istri itu sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatan penuhnya yang dulu dilimpahkan taat kepada orang tua pindah saiki taat kepada suami ya, jelasin ngono. Dan iki juga apa jenenge lek jereku juga menampik pemikiran-pemikiran. Aku dulu pernah pengalaman sebelum menikah itu pernah banyak orang yang mengatakan kepada saya, apakah suami yang patriarki itu sekarang worth it di zaman sekarang? Ngerti patriarki? Artinya bagaimana seorang istri itu harus penuh tunduk taat kepada seorang seorang suami. Hanya istri taat penuh kepada suami. Ngono kuwi. Jadi seakan-akan orang zaman saiki ku mandangi ku mulai dhisik usume setara gender, kesetaraan gender ngono kuwi. Kemudian
seakan-akan melemahkan kalau melupakan kalau hakikat seorang laki-laki itu iman. Padahal lek nang hadis liyane aku gak paham, gak apal apa lali bahasa Arab. Intine gini, intine itu ketaatan itu ono apa? Ono rantainya. Ono rantainya. Jadi ngeten. Yang perlu kita pahami, perempuan itu sebelum dinikahi oleh seorang laki-laki, ya, itu ketaatan penuhnya kepada orang tua. Ya. Tapi kalau suami, entah mulai dia itu belum nikah atau setelah nikah, ya tetap ketaatan penuhnya kepada orang tua. Nah, terus seakan-akan kan nggak imbang. Seakan-akan itu kok istri tidak memiliki suatu dukungan hukum syariat, seakan-akan meninggikan, mengunggulkan seorang laki-laki daripada seorang perempuan kan ngono. Nah, ternyata Nabi dawuh ya padha wae, perempuan akan menjadi jaya, akan menggenggam penuh untuk memerintah seseorang ketika dia punya anak laki-laki. Jadi munyer bet, misalkan kamu bet ya. Bojomu iku wis 100% kudu taat karo awakmu. Nah kan. Lah awakmu ketika masih punya ibu, yo ibu piye ibu dinomor satukan. Nah kan. Nanti kan wong zaman saiki kan kadang mikir, loh, mosok seorang istri gak dinomor satukan? Mosok sing lanang sik bela-belani ibuke. Tenang, tapi nanti ketika istrimu punya anak laki-laki, ya dia akan memiliki kendali penuh kepada anak laki-laki. Jadi munyer ngono. Jadi kan saiki permasalahannya bagaimana kita wong lanang iki ketika dibenturkan dengan istri ataupun ibu. Iki piye? Iki sing ndi? Makanya banyak riwayat yang mengatakan al-walidah atau al-walid iku ausati abwabil jannah. Jadi paling penake golek lawang surga itu ya ibu. Lah awake dhewe gak duwe amal sing kita pedekan untuk disetorkan nang Gusti Allah. Ya paling enak ya ngormati ibu. Ono sing mengatakan al-walid yo bapak, tapi kebanyakan ya sing mengatakan ibu. Bahkan sampai orang yang mengatakan kalau nggak salah itu misalkan kok ono ibu iki misalkan gabut iki moro-moro mbuh piye ibu awake dhewe piye gak seneng karo bojone awake dhewe. Ya kan? Tanpa ada alasan jelas moro-moro kongkon le pegaten bojomu. Ya kan? Itu perintah itu ya perlu sangat kita pertimbangkan. Artinya jangan sampai mentah-mentah ditolak. Intinya kita walaupun jadi suami itu ya jangan jangan pernah punya anggapan ya wis aku duwe keluarga dhewe, wong tuaku wis kono-kono. Nah, itu. Pikiran ngono kuwi sing rada angel. Ya, sajane keterangan ini ya hampir mirip dengan keterangan ngaji khataman wingi iki lho. Ketika Abang menerangkan tentang sahabat Alqamah itu. Jadi memang istri itu akan ikut kepada suami ketika suaminya itu surga ya si perempuan akan masuk ke surga. Jadi jangan sampai menjadi istri yang menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena apike seorang suami iku ya menjadi apike seorang istri ngono. Makanya apa? Terus yang dek wingi ya bahas niku. Support sistemnya wong lanang gitu. Wong wedok rewel biasanya yang lanang. Heeh. Ya sing menarik kan wingi abae kan dirasakan nang kitab itu. Irsadul Ibad dirasakan kayak ngene iki musim riyaya. Ketika misalkan Ubed duwe duit tapi gak akeh nemen-nemen. Pengen memberikan uang atau bingkisan kepada ibunya, tapi dilarang karo istrine. Ojo mas, lapo kok sampean terus-terus ngekei duit nang ibu? Aku kapan? Nah ini kan sering terjadi. Istri itu menyulitkan suami untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ketika itu sering terjadi, itu podo karo seorang istri mencegah suaminya untuk menjadi orang yang birrul walidain. Nah, makanya lah aku bingi mikir gini,
kejadiannya Sayyidina Alqamah. Aku dhisik mikir, kemarin mikir pas ngaji itu khataman. Lah iya. Seorang sahabat yang memang sahabat ya. Sahabat iki khairul qurun, generasi terbaik sakwise Kanjeng Nabi. Bahkan orang-orang yang sangat mudah untuk masuk surga lah sahabat itu pun kesulitan moco syahadat moco kalimat tauhid ketika meninggal gara-gara gara-gara si Alqamah ini lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Gelakno apa jenenge atine ibuke. Nah itu. Nah itu Sayyidina Alqamah yang memang wis sahabat jelas-jelas. Apa nih? Wong-wongan kayak ID tempe-tempe gini. Gak jelas. Kira-kira ngono. Ya, kadang gosok. Menduan berarti. Tempe menduan. Kira-kira ngono, kira-kira. Yes. Makanya lek keterangan yang nang kitab iki Uqudul Ijen gara-gara barokai taati seorang istri kepada suami walaupun kan perintah seakan wasiati seorang suami kan gak masuk akal kayak urip saomah bapak loro saomah bapak loro itu pun suami wasiat ojo muduk nduk walaupun bapakmu loro sampai mati pun yo taat ya kan karena aku taat karo bojoku sampai kene sing ngrawat lah bapake mati tapi gara-gara ketaatan yang mungkin gak masuk akal iku mau akhirnya bapaknya malah dibebaskan dari siksaan kubur ya karena qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Jadi Allah telah mengampuni dosanya orang tuanya, ayahnya si perempuan ya, gara-gara taatnya seorang taatnya seorang istri si anak perempuan tadi itu kepada wes. Piye kira-kira? Orang tuanya laki-laki. Iya. Posisi orang tuanya laki-laki ya gitu. Yang di posisikan niku wau juga. Oh iya. Tingkat. Kak. Yang ditanyakan apa? Misalnya wonten napa-napa orang tua niku laki-laki kan gitu. Oh enggak, Bet. Si istri niku Kak. panggang. Oh iya. Artinya enggak, poinnya yang ditekankan iku contoh nang kitab iki sing jarene wong tuwa kandungi istri iku loro itu menekankan kepada kita ben awake dhewe iku sadar seurgen perkara iki kita punya orang tua yang sakit yang serumah itu lek bojone ngomong gak ya kita harus gak ya itu lek sing loro iku nun sewu maratuwa kan gak pati kandung. Gak pati kandung ya. Gak pati kandung kan. Nah, itu. Sing kandung ae gak oleh. Opone sing gak pati kandung. Tapi kan iki orang tuanya suami. Oh iya, paham. Ya intinya gitu. Intinya alasan terberat pun kalau suami melarang entah itu orang tuanya suami atau orang tuanya istri. Jadi poinnya tentang guys. Subhanallah. Intinya kebanyakan perempuan itu ini bukan kata saya, kata termasuk kemarin yang kitab Minah Husaniyah itu. Jangan dihujat ya guys. Jangan dihujat guys. Ini bukan menurut saya, menurut yang saya baca itu kebanyakan perempuan itu ya, sebenarnya mudah untuk mencari surga, cuman dia terhalangi oleh perasaan, atifah. Makanya lek jarene kitab Qisasul Anbiya karya Abdullah Ibnu Katsir. Ketika Gusti Allah menciptakan lanang karo wedok atau Nabi Adam Siti Sayyidah Hawa niku pancen komposisinya beda. Jadi kalau laki-laki itu lebih dominan akalnya daripada atifah ini perasaan. Lek wong wedok kebalikane lebih dominan perasaan daripada akliyah. Akhirnya iku sing sing membuat sulit betapa sulitnya seorang perempuan itu taat kepada istri.
Suami. Istri. Oke, kira-kira ngono. Sentak nangis. Jare Nabi mi'waj ya. Sentak nangis dijarno blewer. Kira-kira ngono. Faidah. Ausat imra'atun li bintaha. Faqalat ihfadhi li zaujiki khisalan 10 yakun laka dukhron al-ula wasaniyah al-qanaah wa husnus sam'i lahu wa ta'ah. Enek suatu faedah dalam kitab ini ya, Imam Musonef jelaskan ada seorang ibu berwasiat kepada anaknya. Nduk, kok sampean rabi, Nduk? Kemudian sudah memiliki suami, jagalah 10 perkara ini. Nah, ya, ini wasiat seorang ibu kepada anak perempuannya. Bon, yakun laka dukhron, dan ini nanti akan menjadi suatu dukhron bagimu, apa simpenan, limit pahala, limit kebaikan. Yang pertama dan yang kedua, teko 10 perkara iku pertama al-qanaah, nerimo. Jis gak kakean apa protes terhadap maisai suami. Kemudian iki seneng lho, lanang seneng iki. Wa husnis sam'i lahu. Kemudian juga nengklengaken apa rek ya. Ketika suami itu berbicara, itu hargai dan dengarkan. Wa ta'ah dan taati. Itu nomor pertama dan nomor kedua. Jadi nerimo karo istaat lah. Wasali satu warabi'atu at-tafaqqudu limawaqi'i ainihi wa anfihi. Yang nomor 3 dan nomor 4, kita harus ngati-ngati terhadap tempat-tempat pandangannya suami dan penciuman suami. Maksudnya piye? Usahakan jerene ibuke mau ngomong nang arek wedok iku, nang anake, usahakan nduk jagoan mripate bojomu karo irunge bojomu. Ana piye? Jangan sampai bojomu iki ndelok awakmu dalam keadaan brekele. Dalam keadaan compang camping. Gak anu. Tapi lek manten anyar piye, Mas? Mas yo tangi dulu kayak sip ya. Lho metu kamar compang camping. Jedinge mek siji sak omah. Ora tau mlebu jeding kepleset. Kakek coklit. Ya iki ya. Jadi hati-hati cok sampai seorang suami itu apa ya, tidak terjaga, terkotori mripate gara-gara awake dhewe si dia tadi tidak berdandan. Wanfi, dan jagalah hidungnya seorang suami, maknanya jangan sampai ketika dekat dengan suami baunya itu gak pati, ambune gak pati enak. Usahakan ketika dekat dengan suami ya wangi lah minimal, minimal gak mampu. Nah, Polisi telek ono wete yo. Ya Allah, ndi mau rek. Iki sire musane fala taqau ainuhu minki ala qabihin. Jok sampai ya, pandangan seorang suamimu terhadapmu itu pandangan yang buruk aja, kok elek kok anu. Akhirnya iku sing gara-gara kok malah wayuh. Wala yasumu anfahu. Wala yasumu anfuhu minki ila tibarih. Dan jangan sampai apa jenenge, hidungnya suamimu itu menemukan bau yang enggak sedap dari tubuhmu. Nah itu ya, itu yang perkara nomor 4 ya. Jaga pandangan suamimu dari, jangan sampai dia melihatmu tidak cantik. Walaupun awalnya gak cantik, mesti dandan. Minimal wis rapi lah. Nomor 2, jangan sampai suamimu mencium bau yang gak sedap dari
Nah, iku. Kemudian nyaran kadose wangi sedoyo, to wangi. Nyaran-nyaran. Wah, itu. prai lah iku. Ya ngono bet ya. Di mau. Oh ya. Oke. Kemudian wal khamisatu wasadisah. Yang nomor 5 dan nomor 6. At-tafaqqudu li waqti ta'amihi wa manamihi. Kita harus peka, istri harus peka terhadap waktu tidur dan makannya seorang suami. Kapan wae ngangkang. Nah, harus tahu itu kapan si suami butuh ya. Kosowan kene sarapan. Dia lagi cipit apa? Ngono bet. Ngicipi apa iku? Boloten. Karena ya lek munggoku. Ketika seorang istri itu bener-bener iso iso memuaskan kepada suami hal sepele contohnya ya. Mungkin bagi mereka sepele. Makanannya dia, istri iso masakan sing suami sukai. Kopine dhek iso ngeracik kopi sing enak. Itu akan mengurangi potensi suami untuk mampir-mampir di warung-warung yang warung-warung sing gak pati jelas. Hah? Warung sewit. Mari dipangkan dicetol. Kote kudu warung bangki. Nanti kan akan timbul perasaan mari kerja pindang mulih kah soalnya ngomong enak makanan nih atau enak kopi nih ya ngono kuwi. Gara-gara dia itu memang si istri peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh suami. Apa kok harus peka terhadap waktu makan dan waktu tidur? Fa inna syiddatal ju'i mulhabatun atau mulhibatun. Karena keadaan lapar itu memudahkan orang itu untuk marah ya. Gampang ngamuk. Delek bojone luwe, mulai teko sawah luwe. Nang meja gak enek panganan, yo gampang ngamuk. Wendi. Lek wani ngamuk. Wendi sawah. Model-model ubet masa wani ngamuk, Bet? Oke ya. Oh, suntikan sapi kok balik. Anjing kamar ini kamu. Endi mau? Kemudian wasabi'atu wasaminatu apa itu? Al-ihrazu limalihi wa riayati ila hasmihi. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8 itu bagaimana seorang istri harus bisa menjaga terhadap bolak-balik terhadap harta seorang suami. Jangan dihambur-hamburkan, jangan dimubadzirkan. Jangan COD sembarangan. Jangan COD tanpa izin seorang suami. Wari ayati ila hasmihi dan bisa menjaga nama baik seorang suami. Wa iyali dan keluarga suami. Soalnya kan perempuan gampang bocor. Misalkan bojomu bet kumpul karo wong wedok-wedok liyane ngrumpi gitu. Biasanya kelucutan menceritakan apa yang dia alami bareng karo awakmu. Nah, itu termasuk tidak bisa menjaga nama baik seorang. Nah, sebaik-baiknya istri adalah yang bisa menjaga nama baik seorang suami. Nah, itu. Watasi'ah wal asyirah. Nah, yang terakhir ya. Yang ke-9 dan yang ke-10 pesan-pesannya seorang ibu tadi kepada anak perempuannya adalah la ta'sina lahu amron. Jangan jangan sampai memberontak bahasanya. Jangan sampai tidak taat kepada perintah seorang suami walaupun satu perkara pun iso totalitas taat. Wala tusina lahu sirron. Gaya apa kudu manut. Nah, Jol.
Gaya apa ya? Wis sinau dong. Oh, Piye iku? Ngene. Nempel. Nempel tembok. Mama. Hah? Waduh, wallahu a'lam. Nana. Ya aku ngomong lek ke bojoku ya ora. Siap. Soalnya delok soalnya. Nyimak lho. Tapi anu Ben, ketika aku ya sadar ketika ente takon apa sekarang ada perempuan yang spek seperti ini. Kadang aku ya mikir ya tak balik no. Apa ono wong lanang yang spek bener-bener suami yang bener-bener suami gitu. Ya itu. Is podo-podo kurang anu nih. Lebih disempurnakan lagi. Amin plus. Plus lanang kan. Masa ngono tuh? Ya Allah. Nah, ini yang terakhir kayak diulangi lagi sama musonef, wala tafsina lahu sirron. Jangan sampai membuka rahasia seorang suami sekecil apapun. Ujung-ujungnya dari ke-10 wasiat tadi apa fa in khalafti amrohu au ghirti apa ghirti nih? Ghirti ya. Cemburu. Au ghirti sadrahu wa in afsaiti sirrahu lam tak mani ghadrahu. Ya intinya jikalau samian itu tidak taat kepada perintah-perintah suami ataupun membuka rahasia suami ataupun membuat suami itu apa ya hatinya panas, marah, cemburu dan lain-lain, ndak peka ya wis pokoke jengkelno lah. Jengkelno maka lam tak mani ghadrahu. Apa itu? Ya intinya sampean tidak saat-saat wayuhnya. Jadi intinya ya dia tidak akan aman ya. Tidak akan aman nih ya sesuai dengan yang apa jenis banyak keterangan yang apa yang istri memang diancam dengan segala apa jenenge segala ukubah yang terjadi kepada istri ketika tidak taat kepada suami. Kira-kira ngoten deh. Bagaimana mungkin seorang suami akan setia kalau kamu tidak totalitas mengservis suamimu? Anjay. Ancaman gitu bro. Lewani bro. Van Beles pedot. Seren live iki mau. Mau buka wangi wis. Wangi wis gak gawe apa-apa. Jati. Minyak kenapa digawe kok. Besar Mas, bojone Mas. Sana bojone ning mobil iki. Langsung ae wis. Sing go sepengato ya wis. Lah apa ning ngono? Mobil bergoyang. Anu, bergoyang ki limbung maksudnya. Ana lindune. Anu bet, jajal suspensinya iku enak kok, Kak. Soalnya rada bengkong. Ya Allah. Endi mau? Woi, sampai hilang rek endi. Mulai ya, rame. Wa iyyaka summa iyyaka wal faraha baina yadayhi idza kana endi muhimman. Oh, muhtamman. Wal kabata ladaihi in kana farhan. Kemudian ya hati-hatilah dengan merasa piye Dek?
wal faraha baina yadayhi idza kana muhtamu. Jangan bahagia di atas penderitaan. Oh gitu ya. Bojo lagi susah deh malah Iya. live TikTok. Nah. Oh ngono. Iya iya. Nggih. Ada layar guys, bojo saya mumet guys. Pamer yo bisa di give pause. Ya, kira-kira ngono. Jadi jangan sampai menampakkan kegembiraan ketika suami itu Kalau sedih. menggembirakan suami nggak masalah. Nah, nggak masalah. Bojo susah. Ngomong. Digembirakan. Kini mas. Ya dikudang. Ditagluk. Kuwi artine bojone ngelak. Bayi ngelak ra wel. Ah. Hah? Iya sudah mbako rasane. Ini kemudian Mbak Musonef disepilkan hadis lagi. Jadi ya, tadi ono faedah itu 10 pesan seorang ibu kepada anak perempuannya ya. Itu di antara 10 pesan kan ono masalah ojo metu iku mau. Karena konteksnya kan sekarang pembahasan ojo metu teko omah. Tanpa izin seorang suami. Ada satu kasus di mana perempuan itu oleh metu. Boleh melarikan diri dari rumah. Secara hukum fikih itu oleh dek metu teko omah kalau dia dengan bertemu suami dia merasa takut, histeris. Jadi roh bojone itu mergo mungkin bojone anu ya, mungkin KDRT. Supaya Pak S lah. Nah, nyawang bojone kok roh gendruwo misal. Lais persis ya. Nah, dengan Wis ngono kuwi speknya lah. Jadi kalau suasana rumah itu tidak menenangkan seorang perempuan, benar-benar kalau dia ada di dalam rumah itu dia merasa terteror oleh suaminya. Dia boleh keluar rumah, boleh melarikan diri, tapi tidak wajib dinafkahi. Artinya bukan kok aku ngomong ini bukan kok terus mengajak seorang istri untuk keluar, tapi mari berbenah sebagai seorang suami. Ojo sampai istri sampean itu tidak tenang dengan kehadiran sampean. Harus senang maksa, senang menuntut seorang istri. Perempuan kan rikotul qalbi, cara mentalitasnya itu kan rapuh, mudah terganggu kan mentalnya. Sehingga kalau dia ada pada titik stres, kemudian dia keluar, yang salah bukan dia, ya suaminya. Tapi gak wajib dibiayai, dinafkahi. Gak wajib karena ya Termasuk berengkel nih. Makanya sampai ono keterangan gini, ini keterangan menarik. Ketika ingin membentuk suatu daerah itu menjadi daerah yang apik ya, maka pertama yang diperbaiki adalah perempuannya. Saya pengen desa Sukorejo iki maju, EQ-nya, SDM-nya itu oke, maka rondo-rondo perawan-perawan ini dandani. Cet. Blabur. Servis. Akhirnya rusak dandani. untungnya dipageri. Karena rusak wong wedok di suatu tempat ya itu menjadi sebab utama rusak suatu daerah. Lanjut botone Islam Sukorejo. Nah. Sampean yo padha ya, Pak. Donokane masih dijawab. Lanangan yo berdua. Banyak cita-cita jere ya. Alhamdulillah. Wis. Piye ngene iki? Apa iki ngene? Jadi pengen jadi pengendali rondo. Pak ngene. Ya artinya kadang aku lek ndelok keterangan tadi itu ya. Jadi lek pengen apike suatu daerah tergantung apike wong wedoke daerah kuno ya. Itu menjadi suatu syaraf, suatu kemuliaan bagi perempuan. Jadi jangan kok jenenge imam ku ya wong lanang. Iya, imam wong lanang tapi ya juga yang menentukan menentukan sangat penting terhadap bagusnya komunitas ya wong wedok. Makanya munyer. Munyer kan. Maksudnya kan
kullukum ra'in. Kita semua kan sebagai pemimpin penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salah satu tanggung jawab kita adalah terhadap perempuan. Ya. Betul. Al-mar'atu sholihah kan aimatul bilad. Perempuan itu menjadi penentu kesolehan suatu daerah. Nah, yang menentukan perempuan itu solehah, itu wong lanange. Artinya dengan tidak mengeloskan seorang perempuan melakukan sesuatu yang di luar koridor syariat, terus sing lanang panggah mentoleransi itu, salah wong lanang. Betul. Tapi penyebab utama nih tetap wong wedok. Penyebab utama rusaknya suatu bangsa ya wong wedok, Perempuan. Artinya seumpama dari seorang laki-laki sudah berusaha untuk membenahi seorang perempuan, perempuannya tetap seperti itu. Tunggu kehancuran suatu daerah. Ndi mau? Oh iya, iki anu ya. Kemudian Musonef menyebutkan hadis Kanjeng Nabi tetap tentang masalah keluar rumah. Karena tak pikir tak pikir iku aku dhewe ya. Semakin di jalan semakin banyak lihat perempuan. Kelemahan wong lanang kan wong wedok. Jelas itu. Karena memang apa jenengi tipu daya perempuan sangat kuat. Artinya semakin banyak tabarruj. Ya, boy. Kok gak enak ono senyumanmu. Mana kita bubune yo. Ah. Kok gak koyo nggone Soalnya banyak kasus laki-laki soleh. Nah, itu memang tiba-tiba dia berubah gara-gara ya dia itu apa ya keseringan melihat tabarruj. Tabarruj itu ya intinya wong wedok sing memang macak kemudian fashion dan metu teko omahe. Tapi berarti sebenarnya bukan laki-laki yang soleh nih. Yang enggak pasti soleh. Terbongkar kebusukan. Ya. Selama ini Mas. Oh. Terus katanya nikah itu ibadah yang tapi kalau nikahnya memaksa apa sama dengan ibadah yang memaksa? Ini kali live yang. Iya. Sopo rek. Kamu lebih suka rela masuk neraka apa dipaksa masuk surga? Nah. Itu biasanya. Si kira-kira ngono kuwi lah. Orang ngono. Ayo dipaksa kon enak gak dulu. Hadis Kanjeng Nabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun. Ketika seorang perempuan keluar dari rumah suaminya dalam keadaan suami itu karih, orang yang tidak suka, gak ridho, bi alam yardo anha fi khurujiha, dengan gambaran dia seorang suami tidak ridho dengan atas keluarnya si perempuan tadi, si istri tadi. La'anaha kullu malakin fis sama, masya Allah. Maka semua malaikat yang ada di langit akan melaknat, mendoakan buruk kepada si istri tersebut. Malaikat nih. Malaikat. Arek dhewe sing laknat urung tentu mandi. Nah, iya. Malaikat. Dilaknat malaikat tapi dilirik Faiz ya. Tempok wis. Jen nganu bocah luknat. Bocah luknut. Oh, maaf, untuk lanjutan ini Pak ya. Wa kullu syai'in marot alaihi ghairul jinni wal insi hatta tarji'a au tatuba. Ya, penuh ya. Jadi koma titik ya. Jadi bahkan tidak hanya malaikat yang ada di langit, segala makhluk selain jin dan manusia itu juga akan ikut melaknat kepada si perempuan tadi yang membuat benci, marah suaminya ketika keluar tanpa izin dan tanpa ridhonya. Kemudian waqala juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ama tardo ihdakunna ayyatuhan nisa nisa hadhil ummah annaha idza kanat hamilan min zaujiha wa huwa anha radin. Mosok gak gelem, bukankah sampean gak ridho jikalau salah satu dari Anda semua itu ketika Anda semua itu dalam keadaan hamil dan
mengandung anaknya suami dan keadaan suami itu ridho, kan betapa indahnya hal tersebut. Bi antakuna muti'atan lahu, dengan gambaran Anda menjadi orang yang sangat taat kepada suaminya, fima yahillu, dengan perkara yang halal. Wa misluha al-amatu al-mu'minah al-hamilah min sayyidiha. Begitu juga budak perempuan yang mukmin yang hamil dari juragannya, dari tuannya. Pon. Niki annalaha nih hadis Anda. Oh iya. Oh iya. Annalaha, terusan iki. Annalaha bi annalaha muddatu hamliha misla ajri shaimi alqaim fisabilillah. Jadi ketika ada seorang istri yang hamil, terus dia itu mendapat ridho dari suaminya, selama di masa hamil itu dia akan mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang puasa terus, al-qaim, dan orang yang selalu qiyam terus. Qiyam iki maknane ahli ibadah. Di bojone ku ngempet loro, kemudian yos kesusahan tentang apa jenenge, apa yang dia alami, muntah-muntah. Itu selagi dia itu selagi dia itu pas ya, selagi dia itu untuk ridhoni seorang suami, maka dia tetap ditulis seperti orang yang sedang puasa dan orang sedang taat ibadah. Wong wedoke gak perlu poso akeh-akeh, cukup meteng sing akeh. Meteng tur gak ngelakne bojone. Lah, kalau semencit kan bilang. iya ya. Tapi ya piye maneh sing garane ngono ku ya sing lanang kok. Pon, kemudian wa idza asabaha at-talq ay waja'ul wiladah lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi min insin wa jinin wa malakin ma ukhfiya ayyubi alaha min qurrati ayun. Dan ketika nanti seorang istri sudah mau melahirkan, sudah merasakan sakitnya ingin lahiran, maka lam ya'lam ahlus sama, makhluk penduduklah langit dan bumi itu tidak tahu apa yang telah disembunyikan untuk si istri itu dari qurrata ayun. Apa qurrata ayun ini? Penenang mata. Ai min syai'in nafisin tukirru bihi ainuha, yaitu sesuatu yang sangat membungahkan, menyenangkan, yang bisa membuat si istri itu bahagia. Li ajlima al aqlaqaha, dari sebab dia itu memang apa jenenge telah merasakan kesusahan dari hamil tersebut. Kira-kira ngono ta? Artinya berarti ganjaran atau pahala seorang perempuan yang seorang perempuan yang hamil itu pahalanya itu tidak disebutkan secara spesifik. Enggak disebutnya oleh ganjaran sakmene. Kenapa? Karena saking spesialnya itu urusan Allah dan perempuan tersebut. Langsung Gusti Allah. Oh gitu ya. Sehingga lebih besar. Cara kadang kan ganjaran wong poso disebut nih, ganjarane wong budal Jumatan koyo wong haji, itu kan tidak surprise ngono lho ya. Enggak kurang begitu mengejutkan. Tapi kalau pahalanya perempuan saking istimewane tidak di-spill secara langsung oleh Gusti Allah. Betul ya. Ya iki. Nah iku, iki hadis iki tibake dawa rek. Berarti wedhus wis gak perlu poso iki mulane. Lah. Kan. Ya enggak anak ibu piro san. Jadi coba ini bisa tangan diangkat. Anu, iso apa rek? Iso dibayang nih ya. Artinya gak nyepit. Mulai sing wedok iku meteng ya. Iku wis entuk pahala seperti itu. Kemudian ketika dia merasakan kesakitan ingin lahiran, ya wis entuk pahala seperti itu besarnya. Nah, terusane fa idza wadu'at lam yakhruj min labani hajur'atun walam yamusso ail walad tutuk walad min sadiha masatan illa kana laha bikulli jur'atin wa bikulli massatin hasanah.
Jadi ketika anaknya lahir, kemudian si ibu tadi menyusui anaknya dari yaitunya, ya, payudaranya lah bahasanya. Maka sekali sedotan itu ditulis 1 pahala. Intinya selagi istriku benar-benar yang mendapatkan ridho seorang suami dari hamil sampai nyusoni, itu full pahala. Full pahala, gak usah ibadah liyane. Ganggu ibadah ya anu tadi. Sampai iki lho, sampai ya. Sampai biasanya iki perlu ya. Jadi kok ketika bojomu kesel melek bengi gara-gara nyusoni anak sing rewel ya. Iku tenang, untuk limit pahala. Fa in asharoha lailatan ya. Kana laha misla ajri sama'ina raqabatan tu'tikuhum fisabilillah. Ketika seorang istri itu sulit terganggu tidurnya gara-gara merawat anaknya tadi itu wow. Nah, dia akan mendapatkan pahala seperti dia memerdekakan 70 budak. Jadi kan termasuk ibadah yang gede kan memerdekakan 1 budak. Jadi 70 budak. Bojone ngorok tuh. Bojone ngorok, sing wedok kesel nyusoni anake rewel iku sama dengan setiap malamnya dia itu memerdekakan 70 budak. Itu pun yo memerdekakan dengan ikhlas. Nah, duduk sing dengan alasan apa yang itu yang lain ya. Bon, kemudian wis entek ya hadisnya. Kemudian waqala Rasulullah ini juga hadis pisan. Inna rajula idza nadhara ila imraatihi wa nazarat ilaihi sekaya cukup wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan. Lah itu. Garai anu, kurang ngerti iki mau sabaina apa anu itu. Apa pertanyaan? Apa? Oh. Pada MG ya. Wes dijawab. Sing opo? Sing ndi? Istri hamil tapi nggak kuat puasa, cara bayar hutangnya. Mana? Pertanyaan, istri hamil tapi nggak kuat puasa, cara bayar hutangnya gimana? Boleh nyicil apa? Apa cash apa kredit? Cash apa kredit? Intinya enggak poso ya. Ngodok ini ta. Pondok. Jawab. Ya tergantung. Nanti cara mengkodokinya itu ada 2. Ada yang kodok saja atau ada yang bayar fidyah juga. Detailnya bagaimana? Ini jadi ketika ada bumil atau ibu sing nyusui padha wae. Itu ketika nggak puasa, kalau nggak puasanya itu motifnya takut terhadap diri sendiri, ya kesehatan diri sendiri ketika hamil, maka ya dia hanya wajib mengqadai saja, qadai tok. Tapi kalau motifnya itu dia itu khawatir terhadap kandungan ketika si hamil atau nyusui ketika kelahiran, nek gak mangan gak metu susune misalkan, maka dia selain wajib ngodailan bayar fidyah. 1 hari satu mut. Kira ada mut 0,6 napa nih kilo 0,6 kilo. Yes, anggap 700 on lah. Nah, 700 on diberikan kepada Satu harinya 700 on. Tapi lek 7 on. Oh, 7 on. hitung on 700 gram. 700 gram. 700 gram ya. Berarti 0,6 on. 7 on. Hah? 0,7 kilo.
Oh, ngono. 0,7 kilo. Oh iya, 0,7 kilo ngono ya. Berarti 700 Gram. gram. 700 gram. Itu ons ya? Lek 700 on 7 on. 7 on itu berapa? Oh 7 kilo. Oh, ons. 700 gram 7 on 0,7 kilo. Ya, wis. Matematika aku abang soalnya. Piye Bu? Intinya anu mau. Kena dikorupsi. Pokoknya tergantung motifnya ya. Mau kele piye. Tapi lek gabung yo kuatir yo mbek dirinya ya mbek anake. Pokok ono embel-embel kuatir mbek anake, maka yo ono fidyah. Kira-kira ngono. Kira-kira. Orang laki-laki mencari seorang perempuan yang tinggal kawan kriteria. Kawan Empat. Cuma oke. agamanya kecantikannya dan soal harta gigi Anak CEO. PW lah udah nih. dicantumkan soal harta Alasannya. ya alasannya kenapa kok harta dicantumkan Ya, kayaknya alasannya mudah ya. Ya salah satunya untuk mempermudah maisha. Jelas sih mempermudah maisha hidup. Sebenarnya ya hadis itu bukan kok Kanjeng Nabi menyuruh nikahilah perempuan yang cantik, nikahilah perempuan yang kaya, bukan mengarah ke itu, bukan perintah. Kanjeng Nabi itu hanya menyampaikan bahwa fakta di lapangan seorang perempuan itu diminati oleh seorang laki-laki Sebab kecantikannya, sebab kekayaannya. Sopo kan kamu cita-cita kabeh lho. Yang mereka megawe kan golek bojo. Sugih. Oh, ikut toh. Balik iku maneh toh. Walah. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa perempuan itu diminati. Salah satunya adalah karena sugiye. Terus perempuan diminati artinya ada laki-laki yang pengen menikah dengan dia, motivasinya karena keturunannya baik. Lah, setelah Kanjeng Nabi menyampaikan beberapa fakta itu, kemudian Kanjeng Nabi baru memerintahkan nikahilah perempuan yang agamanya kuat, agamanya sing apik. Iya, pokoknya sholatnya madem ngulon kan sekarang tuh. Berarti poin ini dudu anu. Iku yang membuat daya tariknya itu 4. Ya itu tadi. Kalau neng kitab Jami Usawir Faidul Qadir itu. Kira-kira ngono. Pun hati sih. Nah, sampean no. Sing sana. Oh niki. Atau ini Jibril. Jane hati serserah nih loncat nek ono apa sik padha-padha. Padha-padha. Gak kudu urut. Mboten. Oke. Terus malah selingan. pergi menengah sampet. Wes iki kene pertanyaan rek. Kalau gini Gus, saya nanya. Iya. Kalau secara praktik gitu kan idealnya, mohon maaf bukan nyindir ya. Langsung. Kaget aku. Langsung yang nyindine. Kok sudah ada mukadimahnya? Kalian kan ya perjodohan gitu kan. Kan katanya kan kalau kita ada apa suami istri kan kita lebih ke suami kan istrinya juga kan. Nah kita kan nggak tahu kedepannya gelombang kehidupannya kan nggak kita ketemu kan dari awal gimana nggak pernah tahu orangnya gimana ya. Terus habis gitu si istri ini kok merasa kok lambat laun kok ini kok gini suaminya gitu. Kok berbeda gitu, maksudnya kayak tambah toksik misal gitu. Toksik misal itu ya hasil perjodohan gitu. Itu yang dosa itu yang orang tuanya atau yang menjodohkan atau anaknya sendiri itu Gus. Baca sih. Sebelum saya jawab, sebenarnya praktek perjodohan itu kalau memang benar-benar perjodohan ya,
Berarti kan kalau perjodohan kan pasti melibatkan orang yang menjodohkan. Setahu saya, karena aku juga yang mengalami, namanya perjodohan itu mesti hasil riset. Artinya nggak mungkin apa namanya pokok anak-anak wedok rabi, enggak. Jadi sebelum melebar ke pertanyaan nanti loh, dijodohnya tiba-tiba kok jarene apik, tiba-tiba kok ngini. Jadi memang seharusnya perjodohan itu tidak sesimpel itu, pokoknya dijodohkan bodone tetap, artinya di luar konsep perjodohan tetap namanya pernikahan itu harus ada ikhtiar. Entah sampean misalkan mau nikah golek dhewe kan, ataupun dijodohkan, itu nggak luput dari ikhtiar. Artinya ya sebagai calon pelaku, calon pengantin yang bijaksana, misalkan sampean ingin dijodohkan oleh pamannya atau orang tuanya, pasti kan nggak mungkin kalau kita yang bijak kudune ya ada ikhtiar istikharah ataupun menyeleksi ataupun gitu. Iku kalau memang tapi ya memang ono modele wong sing iku sing sing bener-bener pasar ya enek. Wis pokoke torak buntek nang wong tua misalkan ya. Nah, nanti kalau seperti itu ternyata kehidupannya itu toksik ataupun gak apik ya. Itu kemudian bagaimana cara apakah yang dosa itu orang tuanya atau yang menjodohkan? Jelasnya ya menurutku sebelum artinya pertanyaan itu juga tidak luput dari entah berjodohan ataupun enggak berjodohan. Kadang wong yang milih luput. Tengah sama sendiri nikah ya. Cari sendiri, delok nang Facebook misalkan. Oh menarik iki. Kok bionya la haula wala quwata illa billah. Langsung check out. Ternyata LC misalkan naudzubillah ya kan. Itu. Artinya ya jenenge milih mesti gak luput dari kesalahan. Apakah ketika orang menjodohkan kemudian sudah ikhtiar kemudian kok ternyata seperti itu, apakah itu dosa? Itu kira-kira ya kalau sudah melewati ikhtiar kayak ya tidak sefrontal itu ya. Tidak sampai dosa bagi yang menjodohkan, bagi yang asalkan dia benar-benar memang melewati ikhtiar tadi. Tapi memang ada ya, dari zaman dulu itu aku pernah dengar ada memang orang yang jodoh itu ambil keuntungan. Nah itu yang bahaya. Misalkan aku memiliki skill lambene penak, ahli ngomong lah, ahli ngomong. Belantik pernikahan. Ketika ada saya ingin mengambil keuntungan dari pernikahan Anda dengan fulana, sehingga nanti sampean soro. Sakjane wong itu gak apik. Tapi karena Anda tertarik dengan omongan saya, kemudian saya jodohkan dan Anda mau, dan Anda tertipu, dan saya ingin mengambil keuntungan, maka itu ya mungkin madharat dan dosa. Tapi kalau sama-sama tujuannya apik, kemudian kok ke belakangnya kayak gitu ya itu sudah keluar dari ikhtiar. Kira-kira ngono. Dipun dek. Kira-kira. Ya, kalau konsepnya itu ya wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebenarnya kalau pandanganku itu lebih ke yang kasus ya laki-lakinya. Ini sing toksik sing lanang masih gitu. Nah, yang toksik yang laki-laki kan. perasaannya lebih gitu kan. Dia nggak pernah merasa bahagia setelah nikah. Jadi yang dosa ini siapa gitu. Jadi nggak ada dosa kalau katanya di sini. Toksiknya itu sebatas apa? Puncaknya. Ya, ini kayak kasar gitu, egois, nangis dewe gitu. Pengen di ngertiin terus gitu. Dan sedangkan yang perempuan udah agak berbakti sama orang tua gitu, orang tuanya gitu yang perempuan. Jadi kan perempuan ini kayak jadi korban, jadi akhir belakangnya jadi korban. Nah titik temunya ini siapa nanti yang jadi dosa yang dijodohkan orang tuanya atau pelakunya itu tadi, yang suaminya itu? Tetap pelakunya. Paling motor. Ya artinya kan yang namanya perjodohan
man angkahalillah itu. Orang yang menikahkan karena Allah kan pahalanya juga besar. Jadi orang tuanya menyarankan untuk menikah mencarikan jodoh ya. Lah, menjodohkan kan suatu ibadah. Bagaimana mungkin kemudian akan menjadi suatu dosa ketika lambat laun itu terjadi bahtera di rumah tangga. Bagaimana mungkin kemudian orang tua yang menjodohkan ini dapat dosa? Itu tidak ada konsep seperti itu. Jadi yang pelaku dosa itu yang mendapatkan dosa. Tidak dari awal, tidak dari yang menjodohkan. Lah, seorang laki-laki hukumnya menikah itu kan ada 5. Salah satunya kan haram. Kalau seorang lelaki itu tidak punya rasa amanah atau tidak percaya diri untuk bisa amanah terhadap istri, atau mungkin malah dia nikah itu memang tujuannya untuk menyakiti seorang perempuan, itu kan haram. Kalau selain itu bisa masuk ning hukumnya makruh. Enggak. Kalau dia tidak punya kesanggupan untuk nikah, kok ternyata dia nikah dan akhirnya seperti itu, ya yang salah tetap si laki-laki. Nikah dikit-dikit nang Taiwan. Nah, Tapi anu ya Mas, tak tambahi mana sedikit walaupun ini gak menjurus ke jawaban. Walaupun entah itu perjodohan ataupun apa ya, ataupun mencari sendiri istilahnya. Jenenge pernikahan itu mesti nanti ada titik dari sama-sama pasangan itu walah. Nah, ada kalimat walah. Apa bahasanya? Hah? Iya. Walaupun nanti dari awal itu si suami atau si istri mengatakan iki kok gak salah aku milih iki. Tapi jenenge menungso kan mesti ada rasa malal bahwasannya. Itu akan ada walah, nanti bahasa kasar ya agak toksik sedikit lah. bahasan Al-Qur'an wa asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Asa Antuhibu syai'an wa syarrul lakum. Artinya apa ya? Ketika wis kadung kita mengikat suatu janji suci, itu kalau bisa memang konteksnya nikah itu ibadah. Itu ya bagaimana sakit dan deritanya dan susah dan senangnya itu ya bagaimana kita ikhlas menjalani. Maksudku ini gini Mas, ketika misalkan kayak Mas tadi ya, tiba bojoku ngene, itu jangan langsung mudah melimpahkan gara-gara fulan. Artinya bagaimana kita mumpung aku duwe bojo sing rada toksik lah, kita gawe ladang sabarku, tak gawe ladang pahalaku. Itu sedikit mendorong semangatnya entah istri atau suami untuk sedikit bersabar lagi. Nah, yang mungkin tidak banyak disadari oleh kaum perempuan itu, fungsi yang paling utama dari seorang laki-laki itu adalah suami ya. Itu bukan fungsi secara dohir, itu hukum dunia lah. Hukum dunia laki-laki itu memang fungsinya untuk menafkahi istri. Tapi fungsi yang paling inti seorang suami adalah menjadi tamengnya istri nanti di akhirat. Walaupun suaminya itu selevel Fir'aun, maka itu kesempatan bagi seorang istri untuk memposisikan diri sebagai Siti Asia. Tapi kalau sudah tidak kuat ya boleh minta cerai, nggak apa-apa. Iya. Yang tidak boleh kan seorang istri gugat cerai suami tanpa ada sebab yang mendesak, tanpa ada sebab yang berarti. Ya, intinya mungkin karena waleh karo bojone pengen ganti lah itu. Duwe kan gede. Benci pikiran. Malah jadi ngomong lurus.
Intinya Mas, intinya kalau wong itu bener-bener paham tentang Islam ya. Dia tidak kalau bener-bener kalau bener-bener belo Islami, belo agama nih. Misalkan ya ono wedok tadi dijodohkan, ternyata mendapatkan laki-laki yang kurang lah ya, toksik lah ya. Walaupun dia itu seakan-akan dirugikan secara kenyataan, tapi kalau dia tetap memeluk Islam dengan kuat, aku seorang istri walaupun suamiku itu nakal, aku piye-piye tak taat karo Gusti Allah dengan cara taat kepada suami. Pasti segala kesengsaraan itu akan diganti di Islam. Kayak mau kae. Di bawah derita istri itu akan diberikan suatu pahala besar. Ya walaupun kenyataannya suaminya kayak gitu. Kira-kira inti permasalahan kita semua laki-laki perempuan kan intinya adalah gak tak percaya, kurang begitu percaya dengan pahala. Kurang begitu percaya siksa kehidupan setelah kematian. Andai kata pahala itu cash kontan saiki mungkin ya banyak istri yang justru mencari laki-laki yang spek Fir'aun ya, karena lebih mementingkan kehidupan di akhirat daripada kehidupan dunia yang sementara. Leto ya, lemes lah. Mulanya aku bolak-balik aku mikir keras ya Pak, mikir keras. Arek dhewe esuk kan ngomong aku jan, arek dhewe esuk kan duwe dadari akeh to ning surga. Kudune bojone arek dhewe cemburu mesti jajal misal awakmu bet ya ning surga terus ning andinge nek bojomu anding Dik kalau tak dolan kali widadari sik ya. Cemburu ora? Kira-kira lho maksudnya. Kira-kira tok, mbon engko nek cemburu ora ya, koyoke ora. Lah iya. Molane lah. Lek wis ngerti wong lanang ku ning surga iku oleh bojo akeh. Oleh widadari akeh. Nyapo kok wong wedok iku gak gelem dilatih mulai ning donya. Amazing. Dek tak golek neh ya, aku tak golek neh ya. Latihan. Enggak kaget sok ning akhirat. Menurut keyakinan saya. Itu hanya dugaan. Dugaan. Soalnya saya ngasih itu 40. Tapi tetap ya, istri saya nanti cantiknya lebih oke. Pun deh. Apa nih sing Lanjut. Lebih cantik dari 40 dari. Ya mulakne kan lek wong mati kan abdilhu zaujan khairan min zaujihi. Ya abdilhu zaujatan khairan min zaujatihi misal. Ya Allah jenengan ganti bojone sing niki. Dadi gak kok terus bojone diganti ning surga iki gak. Bojo sing saiki diganti luwih apik. Bojone pangga tapi luwih apik. Ayu sing lanang sing mbiyen mamane merongos dadi ketoto untune. Dibehel nurut. Asem. apa asem? Awesome. Awesome. Oh, awesome. Awe. Apa nih yang mau tanyakan sebelum kita lanjut yang hadis sih? Ini pertanyaan apa Sul? Buya gitu langsung. Saya menemukan jawabannya. Ada yang bertanya, saya yang menemukannya. Tempat potong terbaik di mana? Di Ajung. Hah? Cukur. Ayo. Lah iki ngono. Iya, menggarap PKN Banyuwangi. Loh, cukup gratis kok yo. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke hadis. Atani Jibrilu fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al jannah. Fakultu wa in zana wa in saraka. Qala wa in zana wa in saraka. Ini ada suatu hadis bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad terhadap umatnya, yang isinya man mata min ummatika,
la yusyriku billah syai'an. Barang siapa yang orang yang meninggal dari umat Islam, umat Nabi Muhammad, la yusyriku billahi syai'an, dia meninggal dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, maka dakhalal jannah. Jadi dia itu mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, maka akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraka. Kemudian saya mengatakan, walaupun dia itu pernah zina dan pernah mencuri, qala wa in zana wa in saraka. Walaupun dia pernah mencuri, pernah zina, asalkan dia mati dalam keadaan Islam, berarti tobat ya, dalam kurung, maka apa jenenge, dia akan masuk surga. Ini konsepnya ya, bukan berarti dia masuk surga kemudian aminah, dia merasa aman dari apa ya, langkah-langkah Shirathul Mustaqim ataupun nanti dibersihkan dosanya lewat apa, neraka dulu dan ujung-ujungnya masuk surga. Ya intinya kalau dia meninggal dalam tauhid mesti mlebu surga, walaupun prosesnya beda dengan orang yang soleh. Gitu. Jadi ini apa ya, termasuk penyemangat bagi awake dhewe, saelek-elek awake dhewe, masa lalu kita yang kelam itu jangan pernah putus asa. Lek jilid Sayyidina Ali nggih, nang kitabe aku lali karya sapa iku. Ku ana kitab kumpulan makalah Sayyidina Ali. Itu mengatakan yai asuka ya, putus asamu min rahmati rabbika, dari apa jenenge, rahmatnya Tuhanmu itu lebih besar daripada dosa-dosamu yang telah engkau lakukan selama ini. Kadang kan wong iku, aku sampean kabeh kadang awake dhewe itu arek enom itu kadang masuk nang lingkaran sing gak pati genah secara logika. Artinya piye? Kadang awake dhewe mikir kadung elek-elek pisan ae kok. Kan kadang ono sempet pikir kayak gitu ya. Musik nom get-get wis gitu. Gitu. Jadi ya putus asanya kita itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada. Makanya jangan sampai putus asa walaupun masa lalu kita kelam. Makanya ini ono kaidahe, ono apa goyahnya. Jadi ada kesan wa in zana wa in, walaupun dia pernah zina, pernah mencuri, artinya pernah ngelakuin dosa gede. Iya. Walaupun dengan syarat dia mati dalam keadaan tauhid. Itu. Tapi ini ya ojo kayak gampang ya, artinya ya tetap masuk jangan disamakan orang yang benar-benar apa ya, mempertaruhkan apa jiwa raganya dari lahir sampai mati dia soleh taat terus, dibandingin orang sing tahu pernah zina dan pernah mencuri. Tetap walaupun mereka sama-sama masuk surga, stepnya beda-beda, karena setiap amal mesti ono balesane. Tapi yo intinya kan itu, definisi kita kan nanti kan yo ketika mati dalam keadaan tauhid mesti mlebu surga. Kira-kira ngoten. Baru maca sarai soalnya. Terus juga juga iki termasuk apa jenenge? Termasuk orang-orang yang pernah menyekutukan Allah, ketika dia pernah Islam kemudian di tengah jalan kok dia itu lock out misalkan ya, menyekutukan Allah, maka perintah-perintah Allah yang telah diwajibkan kepada dia itu walaupun sudah lock out itu dia tetap wajib ngodoi. Misalkan si fulan Islam kemudian saulan jajalah lapo udah gabutnya logout, maka maka selama sebulan itu ya misalkan ya wajib ngodoi salate. Bukan aku kan gak Islam, bukan lapo salat, lapo Jumatan seperti. Enggak, tetap wajib. Itu ukubatan lahu, sebagai hukuman bagi orang yang keluar dari lingkaran iman tadi. Tapi lek zakate ora.
di luar ke dalam. Yang kan di dalam keluar terus dalam lagi. Wah enak aneh. Enak. Loh maksudnya kancen gak nyapa-nyapa. Gak wajib apa. Jadi dari nol kan. Makne ngecite wong. Akhirnya kok guyu ki lha apa jadi mau langsung guyu luar ke dalam. Oh. Oh iya deng, lali aku. Sorry. Ngakal-ngakaline wong Iya. ya bet. Ngakal-ngakaline wong iku wong wis umur 80, kafir sampai umur 80 wis tuwek lah. Meh mati moro-moro bumi Islam. Jalan bola. Lu bisa surga deh. Ya ora anak susu. Iya. Enak. Iya Mas. Tapi selama ini saya enggak. Iya, Ya mulai nyicil. Nyicil. Hah? Kalau mau kodok itu dibarengkan dengan sholat 5 waktu aja. Enak. Tapi caranya kodoknya dulu baru sholat. Misal sekarang isya ya, zaman sholat isya dulu sebagai kodok, kemudian sholat isya yang waktu ini. Isya yang itu. Jadi enteng. Lek dibalik engko nanti iso haram hukumnya. Pas Iya. ning waktu ngasar karo bar subuh. Tapi sebelumnya itu Mas. Iya. Ya jujur aja, saya kan jarang sholat ya Mas. Iya. Dari Lupa. SMP ya, lupa lah. Iya. Gue elek. Gue elek tuh. Ya dikira-kira aja. Saya pernah tokoh dari Islam. Iya. Terus lagi Dikira-kira mulai jadi pemuda tersesat itu kapan? Terus login lagi kapan? Tinggal dihitung. sampai mati aku. Tapi ya artinya gini, tetap supaya nggak putus asa mesti. Supaya tidak berat. Tetap Saman tetap berusaha. Kok nanti semisal amit nyuwun sewu di waktu tua kemudian dipanggil oleh Allah, nah nanti keluarganya sampean atau siapa itu suruh ngejak beberapa orang wong akeh untuk ngodoi sholat atas nama sampean, itu bisa. Tapi jangan nunggu itu, mesti kita berusaha dulu. Mau sholat 5 waktu yang akhir-akhir. Terawih. Kembang terawih. Apa? Sholat sakwise Terawih saus bisa ada budal. sholat setelah sholat ngasar, setelah sholat subuh itu haram. Jadi mari ngelakoni sholat ngasar ya, mari itu sholat itu hukumnya haram. Anak semua makruh tahrim, makruh. Tapi lebih kuat haram ya. Jadi mari ngelakoni sholat duhur, mari ngelakoni sholat ngasar, terus dia ngelakoni sholat ngasar. Kalau ngelakoni sholat sunnah, mari sholat subuh ngelakoni sholat neh. Itu umumnya haram kalau itu dijadikan sebuah wirid, artinya dijadikan sebuah rutinitas. Kalau hanya 1-2 hari kan nggak masalah. Mergo sholatnya sholat qadha, sing nggak oleh kan sholat sunnah. Baleni ya. Sakwise sholat ngasar gak oleh sholat sunnah. Sakwise sholat subuh gak oleh sholat sunnah. Lek ngelakoni sholat qadha oleh. Syaratnya ora oleh didadekne rutinitas. Lah lek iki qadha akeh kan dadi rutinitas akhirnya. Itu haram. Rutinitas itu artinya itu yo sudah dijadikan apa ya? Cara bahasa kasarnya itu seperti ini di apa jenenge ning i'anah. Orang yang melakukan sholat fardu sholat qadha setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dan itu dijadikan berulang-ulang atau rutinitas, maka dia dianggap sebagai orang yang menantang syariat, menantang aturan syariat. Dianggap nganu lah, ngece lah rasanya. Wong ning zaman-zaman apa di waktu-waktu itu ndak boleh sholat kok kamu jadikan rutinitas, walaupun itu sholat Allah. Berarti selain waktu itu los. Wow. Sholat subuh, Tapi ora iso lho terus dandakne sholat ora iso lho ya. sholat subuh. Terus sholat Qobliyah. Qobliyah kan sebelum. Iya.
Belum. Biar mau doi di luar jam. Sama salah. Mulai aman. Kemarin foto hari ini tapi harus bisa semua. Apa? Sama salah. Foto harus bisa hari ini. Saya kan sholat subuh nih sekarang. Hari ini sholat subuh. Saya ganti lagi 3 hari ke depan. Boleh. Oh, enak. Boleh. Soalnya teman saya gini soalnya. Pas saya kasih itu saya pernah ingat teman saya bilang gini. Loh, kamu saat apa ya? Kodok. Kapan ya sholat kamu? Kan 3 hari yang lalu. Kok baru ganti sekarang? Loh, berarti kan kamu kan kayak menyepelekan apa? Sholat berarti kan. Kamu yang salah sendiri gak bangun. Tapi kamu mau ganti pas 3 hari yang lalu gitu. Jadi kan saya bilang, lebih baik aku dosa daripada aku apa kayak gitu kita kan. Itu gimana? Oh, menunda kodok. Menunda kodok. Iya, Mas. Tergantung tergantung menunda kodok itu Mas. Jadi ketika ada orang itu meninggalkan sholat, ya, itu dilihat motifnya apa. Kalau ada udzur atau nggak ada udzur. Kalau meninggalkan sholat itu ada udzurnya, udzur yang diperbolehkan. Udzur sholat itu ada 2. Lupa yang bukan sebab lupa yang makruh atau lupa yang memang mungkin lagi kesibukan yang halal kemudian dia lupa, ataupun dia itu ketiduran, berarti itu dia meninggalkan sholat sebab udzur. Lah lek ninggal sholat sebab udzur, dia itu boleh mengqodoi tidak langsung segera, bebas kapanpun, penting diqodoi tetap punya utang. Tapi kalau sengaja karena mungkin malas, karena apa, maka itu wajib segera. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan itu makruh tahrim atau haram ya, lali kok deh. Menunda atau melakukan aktivitas selain ngodoi sholat tadi. Itu. Artinya dilakukan sesegera mungkin, tapi senormal mungkin, nggak harus melayunya kudu cepet. Iya. Nggak terus marang gak cewek barang gitu. Jadi diperinci Mas. Sebabnya apa? Udzur apa gak udzur? Ya udzur misalnya kesiangan lah ya kan gak kesiangan, maka ya oleh dikodoi kapan. Cuman kesiangannya itu tidurnya kapan? Adzan subuh deh baru turun. Itu baru nggak ada udzur, harus dikodok. Atau misal karena lupa waktu gara-gara main ML. Wah itu Dikodok segera. segera. Waktunya sampai kapan? Ya kira-kira kalau dia yakin nggak akan mati lah. Cocok ya gitu. Sampai mati gitu. Kadang kan kroso. Kalau cuma sholat taubat itu gimana? Sholat taubat rawaib itu sebenarnya ada di apa tuh? Setelah Jumat terakhir kan. Jumat terakhir bulan Ramadan itu ada sholat kafarah. Jadi setelah sholat Jumat itu sholat berapa? Ini Mas. 5 waktu. Sholat 5 rakaat. 5 rakaat atau berapa? Ya 5 sholatan. 5 sholatan. Itu menjadi dinamakan sebagai sholat kafarah. Kafarah dzunub itu artinya melebur dosa-dosa masa lalu. Juga melebur dosa-dosa sholat itu apa ya? Lah, pokoknya intinya gini, sholat kafarah di Jumat terakhir bulan Ramadan itu hukumnya sunnah atau boleh, gak salah, boleh-boleh saja, tapi akan bisa menjadi sholat bid'ah apabila diyakini dengan kamu melakukan sholat itu, sholat kodok di masa lalumu menjadi tidak wajib kodok lagi. Meyakini itu maka itu hukumnya bid'ah dan boleh haram. Kalau sholatnya tetap dapat pahala, tapi keyakinannya itu yang artinya tetap kodok. Jadi Mas, jadi nanti ya Jumat terakhir bulan Ramadan, mari Jumatan kok sholat mulai subuh kodokan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yes. Ya diniati ngodok aja. Soalnya ini pembahasan ya. Kalau benar tadi, yang penting kita itu dulu ada seorang ulama ulama yang dikatakan itu mereka itu ahli basirah lah.
ada yang mengamalkan ini kemudian dia itu ketepaan bahasaku. Ketepaan untuk kafarah dzunub. Jadi dia itu akan dimaafkan dosa-dosa sholat yang mungkin dulu gak sempurna sholatnya utawa ninggalnya sholat. Ya, gara-gara ngodoi di Jumat terakhir itu akhirnya dia. Nah, kemudian beliau itu menceritakan hal itu ke santri-santrinya atau ke orang masyarakat diajar nih. Tapi itu motifnya harus ngodoi biasa. Jadi jangan nguber bonusnya. Nah, ya. Lakoni itu. Siapa tahu untuk bonus. Soalnya nanti kalau nggak diterangkan motifnya nanti ya itu banyak orang-orang yang mendebat. Berarti enak nggak usah ngodoi, cukup nang Ramadan akhir iku Jumat akhir iku ae. Yang penting yang perlu diluruskan adalah motifnya itu. Yang penting motif kita ngodoi biasa. Mbok menawa untuk bonus untuk kafarah dzunub iku beruntung. Iya sama, normal. Mbok menawa padha kaya dhewe ngene lho kan. Kan mesti ono Lailatul Qadar to. Makanya kan kita ikhtiar kita mbok menawa awake dhewe untuk Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kalau dulu itu sempat aku untuk keterangan dari guru saya itu. Jadi gini Mas, kalau kita itu benar-benar mengenal watak hukum Islam ya. Fikih. Itu kalau kita semakin sungguh-sungguh dalam Islam, artinya kita nggak mempermainkan hukum Islam, maka hukum Islam akan sering memberikan kita kemurahan. Tak kayak contoh ya. Contoh yang paling basic adalah ketika ada orang musafir, jaraknya lebih dari 90 kilo. Selagi musafirnya dia bukan tujuan maksiat, kan kangelan, tapi dia berusaha untuk sholat tepat waktu, kan kesulitan toh. Nah, kok dia itu benar-benar membela Islam, artinya guru sholat. Di ujung-ujungnya Islam memberikan kemurahan untuk meringkas 2 sholat di satu waktu. Contoh lagi misalkan ya, baju sampean kena darah ya. Kita sudah cuci, berusaha membersihkan, kok masih ada bekasnya. Di ujung-ujungnya dimaafkan. Artinya segala kesulitan, asalkan kita bahasanya nggak mukosir, tidak ceroboh, itu ujung-ujungnya biasanya itu akan ada kemurahan. Dan kebalikannya, jikalau hukum Islam itu dibuat mainan, semakin kejam. Jadi ketika kita semakin sungguh-sungguh, di dalamnya banyak keringanan. Semakin kita itu mempermainkan, banyak ukubah, banyak hukuman. Kira-kira watak hukum syariat Islam kayak gitu. Iya, simpel tapi dah. Kasuan taman. Iya. Intinya usaha kita itu dihargai kok. Islam menghargai. Kira-kira ngono. Oke, pun deh lanjut. Kemudian sampai nyantai ya. Atani Jibril fa amaroni an amura ashabi wa man ma'i ayarfa'u aswatahum bitalbiyah. Malaikat Jibril datang kepadaku kemudian memerintah agar aku memerintah sahabat-sahabatku dan orang-orang yang bersamaku ketika pergi ke tanah suci itu untuk ketika umrah atau haji ya, jelas ya, untuk mengeraskan suara dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu syiarnya orang haji ataupun umrah. Iki koyo hadisnya sepele tapi saiki kan ternyata orang-orang itu aku dewe ya kesana dari tahun ke tahun itu orang-orang yang membaca talbiyah itu semakin menurun karena sibuk dengan ininya. Jadi iya live ngarep Ka'bah. Jadi mementingkan ini selfie di depan Ka'bah daripada membaca guys, gak labbaik Allahumma labbaik malah. Paus guys. Paus Ka'bah guys. Jadi siarnya itu kurang. Paus pegang Hajar Aswad guys. Lempar kata guys. Ini juga hadis yang kedua podo. Atani Jibril
Jibril datang kepadaku, faqala li innallaha ya'muruka an ta'mura ashabika ayarfa'u aswatahum bitalbiyah. Malaikat Jibril datang kepadaku kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahmu untuk Anda memerintah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suara ketika membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik fa innaha min sya'iril haji, karena bacaan talbiyah termasuk syiar-syiarnya pembahas haji. Kemudian atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqulu laka tadri kaifa rafa'tu dzikraka qultu Allahu a'lam qala la adzkura illa dzukirta ma'i. Malaikat Jibril datang kepadaku menganjeng Nabi, kemudian dia mengatakan inna rabbi wa rabbaka, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu mengatakan kepadamu tadri kaifa rafa'tu dzikraka, apakah engkau tahu bagaimana aku bisa mengangkat derajat, mengangkat apa jenenge nama baikmu. Qultu Allahu a'lam, Nabi Muhammad dawuh ya wallahu a'lam, sama ngerti gak bagaimana Anda iso tersanjung, terjunjung tinggi namanya, dikenal baik oleh orang lain, disebut baik orang lain. Wallahu a'lam, Nabi Muhammad bilang gitu. Qala, malaikat dawuh la adzkura illa dzukirtu ma'i. Jadi intinya orang yang selalu ingat kepada Allah itu lama-lama dia akan juga apa? Allah akan juga mengingatnya. Intinya les Allah mengingat si fulan tadi gara-gara sering zikir, sering mengingat Allah, nanti nama baik juga kehidupannya akan diangkat derajatnya Gusti Allah. Intinya ya semakin kita taat Gusti Allah, melibatkan segala pekerjaan kita, melibatkan Allah dalam segala pekerjaan kita, maka lama-lama Allah juga akan mengangkat derajat kita. Makanya kan saiki aku kadang ya aku sendiri ya berusaha kadang mikir ya apa ya ben derajat ekonomiku, derajat uripku iku luwih apik ke depannya, dengan cara apapun, logika apapun, perhitungan apapun. Tapi meninggalkan, kita lupa siapa yang menata semua alam semesta ini. Ya, kudune kalau dibalikkan lagi, apapun cara kita, ikhtiar kita, kalau kita tidak ingat dengan Sang Pencipta ya gak ditoto karo pengiran. Tapi kalau kita itu sering melibatkan dan ingat dengan Tuhan dalam segala perkara, maka semua akan ditata dengan baik oleh Tuhan. Lah, itu mengandalkan ikhtiarnya. Kita tetap ikhtiar. Pun ya wallahu a'lam bishawab. Ora nek wong saleh koyo aku. Sak Sukorejo iki. Mari kok kulon. Pak Soleh piye? Pun iki. Anak saleh. Iya iki. Saya balik ning Bangil, Sob. Hah? Saya balik rono. Insyaallah pantau gratis. Lahir. Aduh. Oh, mau kae ta? Oh, kon nek ora tak ndingi kok ono wong. Pak pedang mulo terus pedai bongko. Tiba mari keterno MC. Konangan. Langsung mbek malaikat dianu. Ojo jamu begini tuh. Oh, ayo. Nah, lek tak tahu gowo kan ngono. Oh, langsung yo pedangnya seproto langsung. Wis ngerti poso-poso. Iku sunah yo. Ayo nak digowo bedane.